Halo everyone, welcome back to Miss Vera channel. Ketemu lagi nih ya sama Miss Vera hari ini di video kali ini. Dan hari ini seperti biasa kita masih membahas tentang TOEFL, yakni buku TOEFL dari hari ini kita masih menggunakan buku TOEFL dari Longman ya. Kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya. Hari ini kita mau bahas apa sih? Nah, seperti yang dilihat di screen, bahwa hari ini kita akan membahas tentang present participle ya. Di sini kita akan bahas present participle dan satu lagi yang past participle-nya. Jadi pertama kita bahas presentnya dulu, setelah selesai membahas present, baru kita akan membahas past participle-nya. Wah, kayak apa tuh sih sebetulnya present dan past participle itu? Oke, mari kita mulai. So, as you can see, di sini ada definisinya bahwa a present participle is the ing form of the verb. Jadi kalau secara simpelnya nih ya, jadi present participle itu adalah bentuk ing form, seperti contohnya ya ini talking, playing, reading, walking. Nah itu tuh yang ing form disebutnya present participle. Nah present participle ini dia bisa mempunyai kegunaan atau dia tuh fungsinya ada dua present participle itu. Yang pertama yakni sebagai verb dan yang kedua adalah sebagai adjective. Tahu kan ya, verb berarti dia fungsinya jadi kata kerja, kalau adjective dia sedang menjadi kata sifat. Terus kenapa ini harus dibahas? Karena present participle ini sering membingungkan dan mengecoh di soal-soal TOEFL. Karena kalau kamu tidak tahu bentukannya ketika jadi verb itu seperti apa dan ketika jadi adjective itu seperti apa, maka kemungkinan besar kamu akan terkecoh dengan jenis soal seperti ini. Terus gimana dong Miss membedakan antara yang verb dan juga yang adjective nih? Present participle tuh gimana cara bedainnya? Mari kita lihat ke contoh-contoh yang barusan Miss bulet-bulet ya. Nih yang pertama ini. Di sini dibilang bahwa dia sedang menjadi verb. The man is talking to his friend. The man is talking to his friend. Ini verb ya. Sudah tahu di mana ciri khas utamanya nih di verb ya. Nah sekarang kita adjective dulu nih. Ini belum mau nyebutin ya. Kita ke di adjective dulu. The man talking to his friend has a beard. The man talking to his friend has. Nah kemarin Miss sudah bilang bahwa satu sentence itu pasti akan ada subjek dan juga verbnya, begitu kan? Nah, ini is talking, present participle yang ini sedang menjadi verb karena dia didahului dengan to be. Mana to be-nya ini? Is. Kita kan waktu sekolah ya pernah belajar kalau verb ing gitu kan. Nah, itu tuh namanya present participle. Ketika dia menjadi verb, dia harus ditemenin dengan is di sini, gitu. Kalau yang ini, yang adjective, dia the man talking, tidak ada is sebelumnya, tidak ada to be, ya. Jadi dia langsung nih, the man talking to his friend. Subjeknya berarti mana di kalimat ini? Ini semua subjeknya. Dari the man talking to his friend itu subjeknya. Verbnya mana? Has. Gitu. Kalau yang ini kan tadi yang pertama subjeknya adalah the man ya. Kemudian verbnya adalah is talking. Kalau yang ini yang kedua dia the man talking to his friend. Talking di sini bukan sebagai verb tapi sebagai adjective. Terus jadi maknanya gimana Miss? The man talking to his friend, laki-laki yang berbicara dengan temannya.
Gitu, laki-laki yang berbicara. Jadi menyifati siapa? Menyifati laki-laki itu. Gitu ya. Kalau yang ini berarti maknanya jadi yang contoh pertama maknanya jadi the man is talking to his friend. Laki-laki sedang berbicara dengan temannya. Laki-laki itu sedang berbicara dengan temannya. Begitu, itu perbedaannya. Dan soal-soal seperti ini tuh mengecoh gitu. Karena biasanya tuh akan seperti ini nih ya jenis soalnya. Nah ini ya contoh yang ini ya. The child ... playing in the yard is my son. Kalau kamu tidak paham konsep daripada membedakan present participle sebagai verb dan juga sebagai adjective, maka kamu akan memilih ini atau ini ya. Kamu akan milihnya B atau D. Kalau kamu tidak paham konsepnya ya ini. Kenapa? Karena ini nih ada verb ing. Kalau verb ing kan harus ada to be sebelumnya. No, lihat dulu di sini. Kalimat ini sudah punya loh verbnya. Mana? Ini is. Berarti soal yang ini tidak meminta present participle sebagai verb, tapi meminta ini playing ini tuh sedang menjadi adjective. Berarti mana yang paling tepat di sini? Yang B dan C dia jelas salah ya, karena tadi Miss sudah bilang kalau kamu tidak paham konsepnya kamu akan memilih B dan D. Kalau yang C ini juga jelas salah yang C. Kenapa? Ya jadi double subject dong. The child kemudian he. Dua-duanya jadi subjek kan. Maka yang paling tepat yang mana? Iya yang A. The child now playing in the yard is my son. Begitu. Oke ya. Jadi caranya lihat dulu nih keseluruhan soalnya. Kalau ada verb ing lagi. Kalau ada ing form seperti ini, kamu harus tahu ini sedang jadi adjective atau sedang menjadi verb gitu. Kalau ternyata sampai complete sentence-nya dia tidak ada verbnya, berarti playing di sini dia meminta to be sebelumnya. Begitu. Kalau ternyata sudah ada verbnya di sini, berarti playing di sini dia memintanya sedang jadi adjective. Begitu. Oke? Ya, oke. Jangan terkecoh lagi dengan soal present participle seperti ini. Ya, yuk mari kita perdalam lagi pemahamannya. Oke, ya. Di sini ada ada dua contoh. Ada dua contoh mengenai present participle. Yang pertama, the boy is standing in the corner. Yang kedua, the boy standing in the corner was naughty. Kamu bisa membedakan bukan? Yang manakah yang jadi verb? Yang manakah yang jadi adjective? Yang jadi verb yang mana? Ya, number one. The boy is standing, dia jadi verb. Karena ini nih is standing ya. Nih standingnya tuh ada is sebelumnya, ada to be sebelumnya. Kalau yang nomor 2 dia sedang menjadi apa? Adjective. Terus yang mana Miss? Verbnya? Ini was now. Was ini adalah verbnya. The boy standing in the corner. Dia standing ini sedang menjadi adjective. Oke ya? Paham ya? Oke, nah seperti biasa kita lihat exercise ini ya. Kamu bisa kerjakan, silakan di pause dulu videonya. Kemudian kamu lihat nih kalimat-kalimatnya tuh sudah correct ataukah incorrect gitu. Ini sedang menjadi present participle antara verb dan juga adjective. Kamu harus bisa membedakan ya dari perbedaan itu. Silahkan dikerjakan ya yang ini. Nomor 3 sampai nomor 10. Bisa di pause dulu videonya. Nanti kita samakan lagi. Oke? Yuk kita samakan sekarang ya. Di sini kita mulai dari nomor 3 nih. Nomor 10-nya ya nggak terlihat tadi. Oke, gak apa-apa.
Kita mulai dari nomor 3. Nomor 3 tuh correct apa incorrect sih? The artisans were demonstrating various handicraft at booths throughout the fair. Ini correct. Karena were demonstrating di sini sedang menjadi verb dan tidak ada verb yang lain di kalimat ini. Subjeknya ini ya, artisan subjeknya. Were demonstrating, present participle sedang menjadi verb. Karena kamu lihat di sini tidak ada kata kerja lagi setelahnya. Oke, ya. Jadi correct nih bentuk kalimatnya. Sekarang yang nomor 4. The fraternities are giving the wildest parties attract the most new pledges. Kamu jawab apa sih yang nomor 4? Kalau Miss jawabannya adalah incorrect. Kenapa Miss incorrect? Karena di sini ada attract. Attract ini adalah verbnya. Jadi giving without are. Tidak ada to be sebelumnya. Jadi harusnya the fraternities giving the wildest parties attract the most new pledges. Gitu ya. Oke. Jadi seperti yang tadi Miss bilang. Aduh, ada yang jualan. Sorry ya. Jadi pokoknya pada intinya adalah kamu harus baca complete sentence-nya. Apakah ada verb yang lain atau tidak gitu ya. Baca dulu gitu complete. Nah, sekarang coba nomor 5. The first team winning full game is awarded in the championship. Ini betul ya. The team winning sedang jadi adjektif. Mana verbnya? Ini ya. Awarded dimenangkan. The championship gitu. Is awarded. Itu adalah verbnya. Winning di sini sedang menjadi adjektif ya. Sekarang nomor 6. The speaker was trying to make his point was often interrupt vociferously. The speaker was trying was often. Nah, di sini coba lihat ada 2 was. Was ini dan was ini. Jadi apa dong kalimatnya yang ini? Correct apa incorrect? Incorrect lah, karena jadi ada double di sini. Jadi trying yang ini tanpa ada was di situ. Ya, tanpa ada to be begitu di situ ya. Oke? Dapat difahami ya sampai situ ya. Oke. Nah, nomor 7 sampai nomor 10 sekarang. The fruits were rotting because of the moisture in the crates carrying them to the market. Lihat di sini everyone ada 2. Ada rotting, ada carrying. Wah, ini gimana Miss? Betulkah atau salahkah kalimatnya? The fruits were rotting because of the moisture in the crates carrying them to the market. Ini jawabannya adalah correct karena betul penempatannya. Ini sedang menjadi verb, ini sedang menjadi adjektif. Gitu. Salah logonya. Sedang menjadi adjektif. Begitu. Oke ya. Nomor 8. Any students desiring official transcript should complete the appropriate form. Ini betul. Any students desiring official transcript should. Mana verbnya? Ini dong. Should complete. Ya. Sekarang nomor 9. The advertisement were announcing the half day sale receive a lot of attention. Incorrect. Kenapa incorrect? Ini ya. Ini nih verbnya. Jadi ini nggak boleh ada word di sini. Oke ya. Kemudian nomor terakhir nomor 10. The spice flavoring the meal were quite distinctive. Ini jawabannya correct. Betul. Ya, ini sedang menjadi adjektif. Mana verbnya? Ini dong. Were quiet. Yap. Oke, dapat difahami ya, membedakan antara present participle sedang menjadi verb dan juga adjektif. Jadi jangan terkecoh lagi dengan soal-soal yang seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan ini sudah paham. Sekarang kita akan lanjut ke skill yang kelima. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Sekarang yang kedua nih, skill 5 ini. Tadi kan nih sudah bilang ya di awal.
present participle, dan yang selanjutnya adalah past participle. Wah, ini apalagi nih ya, ada pas-pas segala nih past participle. Kamu sudah tahu bukan antara perbedaan daripada present dan juga past. Present itu berarti sedang menunjukkannya waktu sekarang kan. Kalau past itu dia sedang menunjukkan waktu yang previous time atau di masa lampau begitu kan. Jadi sebetulnya seperti apa sih bentuk daripada past participle ini? Diingat kalau present participle dia bentuknya adalah inform ya. Dan juga kalau sedang jadi verb dia ada to be ya sebelumnya. Kalau past participle dia malah justru bentuknya seperti ini. Perhatikan ya, perhatikan nih. Bentuknya seperti apa nih ini nih. Contoh yang ini. Pay attention to these both examples. Yang pertama, the family has purchased a television. Yang kedua, the poem was written by Paul. Ini dua-duanya sedang jadi verb loh, past participle-nya. Sebetulnya ciri utamanya kenapa disebut past itu tuh karena ini doang. Dia tuh pakai verb 3. Nih, written ya. Ingat loh yang bentuk perubahan dari verb itu kan ada verb 1, verb 2 dan verb 3 kan. Kalau yang jadi pahami dulu nih konsepnya sama semuanya gitu ya, sama teman-teman. Bahwa kalau past participle ini tuh dia pakainya adalah verb 3. Harus tahu dulu bentuk perubahan daripada verb itu. Kalau kamu paham tidak semua bentuk perubahan id atau yang diakhiri dengan e dan d seperti ini tuh dia verb 2 ya, tapi dia verb 3 gitu. Ada juga verb 3-nya. Namanya dia regular verb. Kalau yang irregular tuh kayak ini written. Written tuh dari apa sih? Verb satunya adalah write. Kemudian verb 2-nya adalah wrote. Barulah verb 3-nya adalah written gitu ya. Jadi harus tahu ya. Oke, ini mau tidak mau kamu harus pelajari bentuk-bentuk perubahan daripada verb itu gitu. Karena kalau kamu tidak mengenali bentuk-bentuk perubahan daripada verb itu akan cukup menyulitkan nanti ketika kamu mengerjakannya begitu ya. Oke, nah ini past participle sedang menjadi verb. Basicnya tuh sama seperti present participle. Dia tuh fungsinya ada dua, mau present participle maupun past participle. Dia menjadi verb dan juga jadi adjective. Sama dua-duanya tuh fungsinya seperti itu. Oke. Nah, sekarang itu sedang jadi verb ya. Apa sih ciri utamanya sedang jadi verb? Ini ada has, ada was gitu. Ada has dan juga ada was sebelumnya gitu. Jadi karena verb 3 ini tuh tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada has atau have dan juga ada to be sebelumnya. Kalau yang contoh pertama pakai has, contoh yang kedua pakai was atau pakai to be. Nah, sekarang kita lihat sedang jadi adjective tuh seperti apa sih? Nih ya. Oke, sekarang sedang jadi adjective nih. The television purchased yesterday was expensive. The poem written by Paul appeared in the magazine. Dua-duanya adjective. Purchased, written. Yang contoh pertama juga tadi sama ya, purchase dan juga written. Kita lihat di sini, apakah ada sesuatu hal di sebelumnya? Apakah ada has dan to be di contoh yang sedang jadi adjective ini? No ya, tidak ada. Karena dia sedang menjadi adjective di sini. Gitu. Jadi kalau yang tadi tuh kalau ada has dan was sebelumnya, maka dia jadi verb. Namun ini dia sedang menjadi adjective, jadi tidak ada has dan juga tidak ada was. Terus mana dong Miss verbnya ini? Was dan juga appear itu adalah verbnya. Was dan appear adalah verb untuk kalimat yang ini itu atau contoh yang ini. Jadi purchase dan juga written-nya sedang menjadi adjective begitu ya. Nah, diingat lagi past participle menggunakan verb 3. Jadi pas jadi adjective juga dia verb 3 ya. Di sini written verb 3 dong, written juga verb 3 dua-duanya. Gitu, mau yang jadi verb mau yang jadi adjective dia harus menggunakan bentuk participle, yakni bentuk verb 3 begitu ya. Secara simpelnya tuh
present participle dan past participle tuh dua-duanya sedang bisa menjadi verb dan juga adjective. Hanya perubahan yang membedakannya tuh adalah hal yang menyertai sebelumnya gitu. Kalau mau present participle ataupun past participle sebelum ing form dan juga sebelum verb 3-nya tuh ada has dan juga ada to be, atau ya ada has dan juga ada to be sebelumnya. Namun kalau sedang jadi adjective dia tuh ya lonely aja, sendiri aja di situ, lonely, alone aja di situ sendiri. Ya, mau itu present participle, mau itu past participle. Seperti contoh ini kan dia juga berdiri sendiri aja begitu, tapi sedang jadi adjective. Oke? Ya, dimengerti, oke? Mudah-mudahan ini bisa difahami konsep daripada present participle dan past participle. Kalau tadi biasanya yang mengecohnya itu kalau banyak peserta TOEFL tuh, kalau di present participle tuh dia selalu maunya ada peserta tuh fahamnya hanya sampai pada dia ada to be sebelumnya gitu. Kalau yang ing, kalau yang pasnya harus ada has, harus ada was gitu. Padahal di satu sisi present participle dan past participle itu dia bisa menjadi adjective begitu ya. Jadi harus difahami biar kamu gak kekecoh dengan soal seperti ini. Kita lihat nih seperti apa sih Miss soal yang kalau ada di tes TOEFL-nya. Nih lihat ya. Pertama contohnya nih ya. The package ... mailed at the post office will arrive Monday. Oke. Di sini sudah ada verbnya di kalimat ini. Ada will di sini, berarti ada verb. Maka mild di sini sedang menjadi apa? Adjective. Maka kalau sedang menjadi adjective, dia tidak boleh ada apa? Tidak boleh have, tidak boleh were. Karena dia sedang menjadi adjective, oke? Maka manakah yang paling tepat? Yang paling tepat jawabannya adalah yang D, just. The package just mailed at the post office will arrive Monday. Kalau kamu pilih them ya juga salah ini. Aduh kaget, ya Allah. Ini sedang, sorry. Ini kalau kamu pilih them, dia akan jadi apa namanya? Ada pronoun di situ dan ya kurang tepat kalau mau jawab yang C. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang di just gitu. The package just mailed at the post office will arrive Monday. Gitu. Oke, ya. Mudah-mudahan dapat difahami ya. Nah ini pokoknya kamu tuh harus ngehnya sudah ada verb apa belum gitu di sentence-nya gitu, di soalnya harus tahu gitu kamu sudah ada verbnya apa belum. Kalau sudah ada verb berarti soalnya mintanya dia sedang menjadi adjective gitu ya. Oke, mudah-mudahan dapat difahami. Nih ya, ada kesimpulan di sini, ada 3 hal. She painted this picture, she has painted this picture, dan the picture painted by Karen is now in a museum. Yang pertama, she painted this picture ini verb 2 ini. Simple past. She painted this picture. Kalau yang kedua, she has painted this picture. Ini id ya, diakhirinya dengan id. Maka kalau id itu ya mau verb 2 mau verb 3, dua-duanya sama pakai itu gitu. Verbnya gitu. Kemudian she has painted this picture, dia menjadi apa? Verb past participle. Oke, she has paint. Ada has di sini. Berarti past participle sedang menjadi verb. Kalau yang ini, yang terakhir, the picture painted by Karen is now in a museum. Ini sedang menjadi adjective, past participle yang jadi adjective, dan is di sini adalah verbnya. Oke, ya. Difahami oke, bisa difahami ya. Mudah-mudahan bisa difahami loh ini. Oke, di sini ada exercise 5 ya. Seperti biasa, silahkan pause dulu videonya. Kemudian kamu bisa kerjakan dulu nih. Nanti kita samain bareng-bareng. Silahkan di pause dulu.
Oke, yuk kita samain sekarang. Dimulai dari nomor 3 nih ya. Nomor 3 tuh apa sih sebetulnya? Correct apa incorrect? The chapters were taught by the professor this morning will be on next week's exam. Oke. Di sini sudah ada verb apa belum sih? Sudah loh. Mana ini? Will be on next week's exam. Di sini sudah ada will be, sudah ada verbnya. Berarti mana past participle? Ini past participalnya taught. Fungsinya sedang jadi apa? Sedang jadi adjective. Berarti kalau sedang jadi adjective, jangan apa? Jangan ada to be sebelumnya. Maka nomor 3 dia incorrect. Karena harusnya jangan ada were di situ. The chapters taught by the professor this morning will be on next week. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 4. The loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Ini sudah ada verbnya apa belum sih di sentence kalimat ini? Sudah, mana ini? Berarti betul ya, ini sedang menjadi verb. Past participle-nya were baked. Jadi jawabannya adalah correct. Sekarang nomor 5. The ports were reached by the sailors were under the control of a foreign nation. Lihat, ada 2 were di sini, ada 2 to be, ada were reached dan juga were under. Sudah jelas. Berarti incorrect karena tidak boleh double seperti itu gitu ya. Jadi yang ini jangan ada were. The port reached by the sailor were under gitu ya. Ini maunya jadi adjective dia, bukan jadi verb. Nomor 6. Those suspect in the string of robberies were arrested by the police. Di sini jawabannya adalah correct. Di sini ada those suspect in the string of the robberies were arrested. Dia past participle yang sedang menjadi verb. Dan yang terakhir, the pizza is served in this restaurant is the tastiest in the country. Ini apa coba? Incorrect. Kenapa incorrect? Karena tidak boleh ada is di sini. Sudah ada verb di sini is the tastiest. Gitu. Jadi harusnya the pizza served aja, tidak boleh ada is. Karena dia ini past participle-nya sedang menjadi adjective. Oke, ya. Sampai situ bisa difahami ya antara perbedaan dari past participle yang menjadi verb dan juga menjadi adjective. Ya. Oke, baiklah. Nah, ini ada exercise skill 1 sampai 5. Bisa dikerjakan nanti ini sampai nomor 10 gitu. Nanti kita bisa dikerjakan ya di forum. Baiklah, sekian untuk pemaparan materi di video kali ini. Thank you so much for your attention. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Boleh juga kamu personal chat ke saya gitu. Oke, thank you so much. See you on next video. Bye-bye.